Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabarnya Sobat Cermat Channel di mana saja berada? Semoga dalam keadaan baik bahagia selalu sehat, diberi kemudahan dalam beraktivitas. Ayo channelnya di subscribe, like, komen, semoga menjadi nilai kebaikan. Di kesempatan ini saya Saddam Hussein akan mempersembahkan sebuah kisah nyata yang saya angkat dari kenyataan yang banyak tersembunyi di balik senyum dan tradisi di sekitar kita. Yaitu sebuah kisah yang perasaan jiwa kita dewasa ini, di zaman yang terang beneran terpancarnya pengetahuan di akhir zaman. Sebuah pencarian kebenaran dari hati yang merindukan keadilan, persamaan derajat, yang jauh dari diskriminatif zaman kegelapan masa lalu yang kelam yang begitu jahiliyah. Namanya Rahul Arya, seorang pemuda berusia 27 tahun, berparas tampan, berkulit bersih, tinggi dan rapi. Ia lahir di jantung kota Jakarta, dari keluarga Hindu yang berasal dari kasta yang dikenal sebagai Dalit, kasta terendah yang bahkan dalam sejarahnya dianggap tak tersentuh. Sejak kecil, Rahul tumbuh dengan penuh luka tak kasat mata. Di sekolah, dia seringkali merasa dipandang rendah oleh sesamanya yang berasal dari kasta lebih tinggi. Ia pintar, cerdas, sopan, tapi semua itu tak cukup. Ia sering mendengar kalimat-kalimat pahit. Kamu pintar, tapi tetap saja kamu dari kasta rendah. Ketika dewasa, luka itu tak juga sembuh. Sampai takdir mempertemukannya dengan Shanti Lestari, seorang wanita muda dari Jawa Tengah. Cantik, berkulit kuning langsat, bermata teduh. Shanti juga memeluk agama Hindu, namun ia berasal dari kasta ksatria, kasta bangsawan dan pejuang. Pertemuan mereka bermula dari sebuah seminar lintas budaya di Yogyakarta. 2 tahun berselang, mereka menjalin hubungan hati. Bukan sekadar cinta biasa, tapi cinta yang penuh tanya, penuh luka sejarah, dan penuh konflik batin yang dalam. Suatu malam, di pinggiran kota Magelang, mereka duduk berdua di bawah cahaya lampu temaram warung kopi. Kenapa, Shan? Kenapa aku yang mencintaimu sepenuh jiwa ini harus dianggap rendah hanya karena aku lahir sebagai Dalit? Tanya Rahul sambil menatap langit. Shanti menggigit bibirnya, matanya memerah. Aku pun tak bisa menjawabnya, Rahul. Sejak kecil aku hanya diajarkan bahwa kita harus menjaga kemurnian kasta. Tapi hatiku selalu menolak ajaran itu. Apa salah kita kalau hanya mencintai? Rahul menghela napas. Salahnya karena aku dilahirkan bukan sebagai Brahmana atau ksatria. Begitu? Tuhan menciptakan manusia dengan tangan yang sama. Tapi kenapa agama memecahkannya seperti ini? Shanti menunduk. Aku juga lelah mempertanyakan. Bahkan ketika aku tanya kepada pendeta di kuil, jawabannya selalu normatif. Itulah takdir kelahiranmu. Terimalah dengan ikhlas. Tapi hatiku tak bisa diam, Rahul. Diskusi mereka berlanjut, baik lewat pertemuan langsung maupun perbincangan daring. Mereka membaca kitab suci, mendengarkan ceramah, bahkan menghadiri sesi tanya jawab di kuil. Tapi tetap saja, tak ada jawaban yang membebaskan mereka dari rasa ketidakadilan itu. Suatu hari, saat mereka melakukan perjalanan liburan dengan kereta menuju Bandung, takdir mempertemukan mereka dengan seorang ustaz bernama Ustaz Salman. Ia duduk di sebelah mereka, dan melihat percakapan mereka yang cukup serius. Maaf, saya tak bermaksud menguping, tapi saya mendengar diskusi kalian tentang kasta dan keadilan. Boleh saya ikut nimbrung? Ucap Ustaz Salman lembut. Rahul dan Shanti saling pandang. Mereka pun mengangguk. Lalu dimulailah percakapan yang mengubah hidup mereka. Ustaz Salman bertanya, apa yang kalian anggap tidak adil dari sistem yang kalian jalani saat ini? Rahul menjawab dengan getir, saya mencintai wanita ini, Ustaz. Tapi kami tak boleh bersatu karena saya dari kasta rendah. Cinta kami dianggap najis. Saya sering merasa, seolah-olah Tuhan mendiskriminasi saya hanya karena kelahiran. Ustaz tersenyum hangat. Di dalam Islam, wahai anak muda, tidak ada yang mulia karena keturunan. Bahkan Bilal bin Rabah, seorang Buddha hitam dari Habsyah, diangkat menjadi muazin pertama Islam karena ketakwaannya. Shanti terlihat terkejut. Jadi, dalam Islam tak ada sistem kasta? Benar, jawab Ustaz Salman mantap. Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Quran Surat Al-Hujurat 13. Semua manusia sama, lahir dalam keadaan suci. Yang membedakan hanyalah amal,
bukan darah atau garis keturunan. Air mata Shanti menetes perlahan. Ustaz, itulah suara hati saya selama ini. Tapi saya tak tahu harus kemana mencarinya. Rahul memegang tangan Shanti dengan hati bergetar. Ini, jawaban yang selama ini kita tunggu, Shan. Sejak percakapan itu, mereka semakin rajin mendalami Islam. Mereka bertemu Ustaz Salman berkali-kali, membaca Al-Quran, mengikuti kajian. Namun jalan mereka tak mudah. Keluarga Shanti marah besar. Pendeta-pendeta di komunitas Hindu tempat mereka dulu tinggal pun menghalangi. Islam hanya ingin mencuri umat kami, kata salah satu pendeta dengan amarah. Namun hati mereka tak bisa dibohongi. Sebab iman bukan tentang warisan, tapi tentang kebenaran. Dan mereka telah melihat cahaya itu. Bagaimana perjalanan mereka bertahan di tengah badai rintangan, bagaimana keluarga mereka merespons, dan bagaimana akhir kisah cinta ini menuju cahaya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk menyimak kisah selanjutnya di channel ini. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, Rahul Arya dan Shanti Lestari. Sebuah perjalanan cinta yang bukan sekadar perasaan, tapi juga pencarian kebenaran dan nilai-nilai kemanusiaan sejati. Sebelumnya kita telah melihat bagaimana mereka menemukan secercah cahaya lewat pertemuan takdir dengan seorang ustaz dalam perjalanan kereta. Tapi cahaya itu tak serta-merta membawa kedamaian. Karena justru setelah kebenaran itu mereka yakini, badai ujian mulai datang. Tak lama setelah Rahul dan Shanti rutin mendatangi kajian Ustaz Salman, berita mulai menyebar. Awalnya samar, lalu jadi gosip yang hangat di antara keluarga dan lingkungan mereka. Ayah Shanti, seorang penganut Hindu tradisional, memanggilnya dengan nada suara bergetar. Shanti, apa betul kamu ikut pengajian Islam? Kamu sedang apa? Kamu dari keluarga suci ksatria. Jangan kotori darah kita. Shanti mencoba menjelaskan dengan tenang. Ayah, aku hanya belajar. Aku hanya ingin tahu kebenaran, keadilan, dan cinta yang tidak dibatasi oleh kasta. Namun tak ada ruang untuk diskusi. Ayahnya membentak dan mengurungnya di rumah selama seminggu. Semua akses komunikasi dengan Rahul diputus. Sementara itu, Rahul menghadapi tekanan dari komunitasnya sendiri. Salah satu tetua lingkungan menyindir dengan tajam. Kamu itu Dalit, harus tahu tempat. Sudah cukup kami terima kamu dengan baik, jangan malah menghina ajaran kita dengan ikut-ikutan Islam. Tapi Rahul hanya menunduk dan berkata pelan. Maafkan saya, Pak. Tapi saya tidak menghina apa-apa. Saya hanya mencari keadilan, sesuatu yang selama ini tak pernah saya temukan di sistem kasta ini. Titik balik, ujian kesabaran dan keberanian. Rahul tak tinggal diam. Ia menulis surat panjang kepada Shanti dan menyelipkannya melalui sepupu Shanti yang diam-diam simpati pada mereka. Dalam surat itu ia menulis, cinta kita bukan sekadar perasaan, Shan. Ini adalah perjalanan. Kita tak ingin hidup hanya karena cinta, tapi juga karena keyakinan. Jika kamu merasa ini kebenaran, maka perjuangkanlah, meski dunia menolaknya. Surat itu membuat Shanti bangkit dari ketakutan. Ia bertekad menghadapi keluarganya. Dalam sebuah percakapan emosional, ia berkata, Ayah, Ibu, aku menghormati kalian. Tapi aku tidak bisa terus hidup dalam sistem yang menindas orang seperti Rahul hanya karena ia terlahir berbeda. Bagiku, agama harus membebaskan, bukan membelenggu. Ibunya menangis, sementara ayahnya hanya diam membatu. Tapi sejak saat itu, Shanti kembali berani menghubungi Rahul. Mereka bertemu kembali diam-diam di sebuah masjid kecil di pinggiran Bekasi, tempat Ustaz Salman biasa mengajar. Di sana, Ustaz Salman menyambut mereka dengan hangat. Bagaimana hati kalian sekarang? Tanya sang Ustaz. Rahul menjawab dengan mata berkaca. Kami sudah tak ragu, Ustaz. Kami ingin memeluk Islam. Tapi bagaimana kami bisa kuat, jika dunia melawan kami? Ustaz Salman tersenyum, lalu membaca satu ayat. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan berkata, kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji? Quran Surat Al-Ankabut 2. Shanti menunduk, air matanya menetes. Aku rela kehilangan semua, Ustaz, asal jangan kehilangan kebenaran ini. Maka di malam itu, setelah sholat Isya, dengan suasana penuh haru, Rahul dan Shanti mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah,
wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah." Tangis pun pecah. Para jamaah menyambut mereka dengan pelukan. Sebuah babak baru dalam hidup mereka dimulai. Namun keesokan harinya, berita keislaman mereka tersebar cepat. Shanti diusir dari rumah. Rahul dilabeli sebagai pengkhianat. Fitnah menyebar bahwa mereka masuk Islam karena ingin menikah tanpa restu. Di media sosial, beberapa akun anonim menyerang mereka. "Lihat, mereka hanya mencari sensasi. Islam mengajarkan cinta yang melanggar tradisi." Tapi mereka tak goyah. Mereka tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di Cikarang. Meski sederhana, namun penuh cahaya iman dan kedamaian. Rahul mulai bekerja sebagai desainer grafis lepas. Shanti mengajar anak-anak mengaji di TPA yang diasuh ustazah muda. Ujian demi ujian membuat mereka semakin kuat. Bahkan beberapa teman lama mereka yang awalnya mengejek, mulai diam-diam tertarik dengan Islam. Rahul berkata dalam sebuah rekaman video untuk teman-temannya, "Dulu aku pikir Tuhan itu pilih kasih. Tapi setelah mengenal Islam, aku tahu, Tuhan menciptakan kita semua sama. Yang membedakan hanyalah ketakwaan, bukan darah, bukan kasta, bukan nama keluarga." Shanti menambahkan, "Kami memang kehilangan keluarga dunia, tapi kami menemukan keluarga ruhani. Islam adalah rumah bagi hati kami." Sahabat, bagaimana kehidupan mereka setelah menikah? Bagaimana peran dakwah mereka tumbuh di tengah masyarakat yang awalnya membenci? Sahabat inspiratifku yang berbahagia, Rahul Arya dan Shanti Lestari, dua jiwa yang telah meninggalkan bayang-bayang kasta dan memilih berjalan dalam cahaya Islam. Namun perjalanan mereka belumlah usai. Setelah keislaman mereka, kini mereka menghadapi dunia yang baru. Dunia perjuangan, dunia dakwah, dan dunia cinta dalam ridha Allah. Tak lama setelah mengucap dua kalimat syahadat, Rahul dan Shanti menikah secara syar'i. Akad nikah mereka berlangsung sederhana di masjid tempat mereka pertama kali bersyahadat. Hanya ada beberapa jamaah, Ustaz Salman sebagai wali sekaligus saksi, serta seorang penghulu dari kaua setempat. Di hari itu, Shanti menangis terseduh di pelukan ustazahnya setelah ijab kabul selesai. "Saya dulu ingin pernikahan megah, tapi hari ini saya sadar, pernikahan yang diberkahi lebih penting daripada pesta yang dirayakan." Rahul pun menggenggam tangan istrinya dengan lembut. "Kita kehilangan dunia, tapi semoga Allah memberi kita akhirat." Setelah menikah, kehidupan mereka tak langsung mulus. Mereka hidup pas-pasan di rumah kontrakan sempit, namun selalu penuh senyuman dan doa. Setiap malam mereka sholat tahajud bersama, saling memotivasi, dan saling mengingatkan akan tujuan awal mereka, menjadi hamba Allah yang taat dan tidak tunduk pada diskriminasi ciptaan manusia. Rahul menggunakan keahliannya di bidang desain untuk membuat konten-konten dakwah di media sosial. Ia membuat ilustrasi digital tentang kisah para mualaf, quotes dari Al-Quran, dan testimoni mantan penganut sistem kasta. Sementara Shanti membuka kelas tahsin dan mengajar anak-anak mengaji dengan metode Iqra. Ia juga aktif berdakwah kepada wanita Hindu yang tertarik dengan Islam. Mereka bukan siapa-siapa, tapi keikhlasan mereka mulai menyentuh hati-hati yang selama ini merasa tertindas oleh sistem tradisi yang menyakiti. Suatu malam, Rahul menerima pesan dari nomor tak dikenal. Ternyata itu dari Ibu Shanti. "Nak, apakah kau bahagia? Shanti terlihat bahagia di video yang kau kirimkan." Rahul terdiam. Matanya berkaca. Ia menjawab pelan, "Ibu, kami tak punya apa-apa. Tapi hati kami damai. Kami tak ingin ibu kehilangan kami. Kami tetap anak-anakmu. Hanya saja jalan kami sekarang menuju Tuhan yang kami yakini maha adil." Esoknya, Ibu Shanti datang diam-diam ke rumah mereka. Ia tak berkata banyak. Hanya menatap Shanti, memeluknya erat, dan menangis dalam diam. Mungkin ia belum menerima Islam, tapi hatinya mulai terbuka. Rahul dan Shanti tak pernah memaksa siapapun masuk Islam. Mereka hanya hidup dengan Islam. Hidup dengan kejujuran, kesabaran, dan pelayanan kepada sekitar. Di bulan Ramadan, mereka membagikan makanan gratis untuk tetangga sekitar. Di malam-malam tenang, mereka mengajak anak-anak sekitar untuk ikut tadarus. Dan dari situ, beberapa orang mulai datang, bukan untuk masuk Islam langsung, tapi untuk bertanya, untuk berdiskusi. Seorang pemuda dari kasta rendah bertanya, "Rahul, bagaimana rasanya menjadi orang bebas?" Dan Rahul menjawab, "Bebas adalah ketika kamu tak takut mencintai Tuhan dengan cara yang paling jujur."
Tahun demi tahun berlalu. Rahul dan Shanti kini dipercaya untuk memimpin komunitas mualaf kecil di Cikarang. Banyak dari mereka datang bukan karena diajak, tapi karena merasa Islam adalah tempat di mana mereka dihargai sebagai manusia, bukan sebagai kasta. Shanti pernah ditanya oleh salah satu sahabat lamanya yang dulu menghina, "Kenapa kamu rela kehilangan segalanya demi Islam?" Dan ia menjawab, "Karena aku tak kehilangan apa-apa. Justru baru sekarang aku tahu arti menjadi manusia seutuhnya. Tanpa label, tanpa kasta, tanpa paksaan." Sahabat semua, kisah Rahul dan Shanti bukan sekadar kisah cinta dua insan. Ini adalah kisah cinta kepada Allah. Cinta kepada keadilan. Cinta kepada kebebasan sejati dari sistem yang memenjarakan hati. Islam datang bukan untuk menghapus adat, tapi untuk menghapus kezaliman. Islam tak mengenal siapa ayahmu, siapa ibumu, tapi mengenal siapa hatimu di hadapan Rabb-mu. Semoga kisah ini menjadi pelita bagi siapapun yang tengah berjalan dalam gelap. Ingatlah, Allah tidak melihat rupa dan nasab kalian, tetapi Dia melihat hati dan amal kalian. Perjuangan Rahul dan Shanti dalam mendidik generasi baru dan menjadi dai-dai kecil dari kalangan mualaf, sahabat inspiratifku yang berbahagia. Kita kembali menyelami kisah penuh makna dari sepasang mualaf yang pernah melawan ombak diskriminasi dan menyambut cahaya kebenaran, Rahul Arya dan Shanti Lestari. Sebelumnya kita telah melihat bagaimana keduanya membangun kehidupan baru setelah masuk Islam. Mereka bukan hanya pasangan suami istri, tapi juga dua pejuang kecil dalam dakwah. Tapi hari ini, kita akan menyaksikan warisan paling indah dari perjuangan mereka. Lahirnya generasi tanpa kasta. 3 tahun setelah pernikahan mereka, Allah menganugerahi mereka seorang anak laki-laki yang mereka beri nama Ahmad Zaid Arya. Wajahnya bersinar, berkulit sawo matang seperti ibunya, dengan sorot mata tenang seperti ayahnya. Sejak kecil, Zaid tumbuh dalam suasana penuh cinta dan ilmu. Setiap malam, ia mendengar lantunan Al-Quran di rumahnya. Tak ada cerita kasta. Tak ada dongeng tentang manusia yang lebih tinggi derajatnya dari yang lain. Yang ada hanyalah kisah para nabi, para sahabat, dan orang-orang saleh yang dimuliakan bukan karena darah, tapi karena iman. Shanti sering berkata kepada Zaid, "Nak, jangan pernah menilai orang dari bajunya, kulitnya, atau nama keluarganya. Nilailah orang dari syalatnya, dari akhlaknya, dari kasih sayangnya kepada sesama." Rahul dan Shanti sadar bahwa tantangan belum berakhir. Banyak keluarga Hindu garis keras di lingkungan mereka yang menanamkan ajaran kasta bahkan sejak TK. Maka, mereka memutuskan untuk membuka sebuah rumah pendidikan alternatif di halaman belakang rumah mereka. Nama tempat itu, Pelita Hati Belajar Menjadi Manusia. Di sana, anak-anak dari berbagai latar belakang, termasuk anak-anak dari keluarga Hindu Dalit, belajar membaca, menulis, berhitung, dan mengenal akhlak mulia. Tak ada identitas kasta. Tak ada bangku depan untuk anak kaya dan bangku belakang untuk anak miskin. Anak-anak dari keluarga mualaf, pemulung, bahkan anak-anak yatim, duduk berdampingan dan belajar bersama. Shanti berkata dalam satu sesi kepada para orang tua, "Mari kita ajari anak-anak kita menjadi manusia, sebelum menjadi penganut agama. Karena Islam datang untuk mengangkat derajat semua manusia, bukan untuk menindas mereka." Dan perlahan, orang-orang mulai melihat bahwa pendidikan yang adil bukan hanya mungkin, tapi menyembuhkan luka berpuluh tahun yang diwariskan. Suatu sore, Rahul didatangi seorang pria berusia 30-an dengan kumis tipis dan mata penuh beban. "Rahul, kau masih ingat aku? Aku teman SMAMU. Dulu, aku yang paling sering mengejekmukmu karena kamu Dalit." Rahul hanya tersenyum. "Ya, aku ingat. Tapi masa lalu tak perlu terus kita pikul. Apa yang bisa kubantu? Aku juga mualaf sekarang. Dan aku ingin anakku belajar di tempatmu. Karena aku lelah melihat anakku diasingkan dari teman-temannya hanya karena darahku." Rahul memeluknya tanpa berkata banyak. Air mata dua pria itu jatuh tanpa suara. Tapi maknanya seperti tsunami. Inilah generasi baru, yang tak mengenal kasta, tak mengenal warisan kebencian. Tentu, perjuangan mereka tak selalu mulus. Sekali waktu, komunitas Hindu garis keras melaporkan lembaga kecil mereka ke kelurahan, menuduhnya sebagai tempat pembelotan agama. Namun, Ustaz Salman dan beberapa tokoh Islam setempat turun tangan. Dengan pendekatan santun dan data hukum,
Mereka menunjukkan bahwa Pelita Hati bukan tempat pemaksaan, tapi tempat pendidikan terbuka yang legal dan terbuka untuk semua agama. Shanti menghadiri mediasi itu dan berkata, "Kami tidak pernah memaksa siapapun menjadi Muslim. Tapi kami ingin anak-anak tumbuh tahu bahwa semua manusia layak dihormati. Jika mengajarkan kesetaraan adalah pelanggaran, maka saya rela ditangkap." Dan sejak hari itu, tak ada lagi laporan. Bahkan beberapa tokoh desa mulai menyumbang alat tulis dan rak buku. Zaid kecil dan 3 pertanyaan. Suatu malam, Zaid, yang kini berusia 6 tahun, bertanya pada ayahnya, "Ayah, kenapa ada teman-temanku yang bilang mereka nggak boleh main sama aku karena aku anak pengkhianat Hindu?" Rahul mengusap rambut anaknya pelan. "Nak, kalau orang membencimu karena kamu beda, jangan benci balik. Doakan mereka. Karena dulu, ayah juga dibenci. Tapi lihat sekarang, Allah ubah kebencian itu jadi cinta." Zaid mengangguk. "Kalau gitu, aku mau jadi orang yang membuat semua orang bisa bermain bersama, kayak Nabi Muhammad." Rahul dan Shanti saling menatap. Mata mereka basah. Itulah generasi yang kita dambakan, Shan. Generasi yang tak pernah kenal kasta. Sahabat semua, kisah Rahul dan Shanti bukan lagi tentang mereka berdua, tapi tentang warisan hati yang mereka tinggalkan. Tentang bagaimana dari hati yang dulu luka, kini lahir generasi yang menyembuhkan. Dari seorang Dalit yang dipandang hina, kini muncul seorang guru kehidupan. Dari seorang wanita ksatria yang dulu dikekang tradisi, kini lahir seorang ibu perubahan. Dan dari keduanya, lahirlah generasi baru, generasi tanpa kasta. Cahaya yang menyebar, dakwah dari balik kesederhanaan. Apakah kalian ingin tahu bagaimana Rahul dan Shanti mulai dikenal lebih luas? Bahkan diundang untuk berdakwah ke berbagai tempat, meski mereka hanya berasal dari kontrakan kecil? Jangan lupa channelnya di-subscribe dan bagikan kisah ini jika kalian merasa tercerahkan. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, kita telah menyaksikan bagaimana Rahul dan Shanti membentuk sebuah keluarga sederhana yang penuh berkah. Dari luka-luka masa lalu, mereka bangkit membangun tempat pendidikan kecil bernama Pelita Hati, dan dari tempat itulah cahaya mereka mulai menyinari sekelilingnya. Namun siapa sangka, cahaya itu menyebar jauh, melampaui tembok kontrakan kecil, hingga mengetuk pintu-pintu hati yang sebelumnya terkunci oleh dogma dan tradisi. Suatu hari, Rahul menerima panggilan telepon dari seorang ustaz di sebuah dusun terpencil di daerah Jawa Tengah. "Maaf, apakah ini Pak Rahul Arya?" "Ya, betul. Kami mendengar tentang Pelita Hati dari seorang tamu yang pernah mampir ke tempat kami. Di sini banyak pemuda Dalit dan keluarga Hindu marginal yang mulai penasaran dengan Islam, tapi tak tahu kemana harus bertanya. Bolehkah kami undang Anda dan istri untuk sharing pengalaman?" Rahul terdiam. Hatinya bergetar. "Kami bukan ustaz. Kami hanya mualaf biasa." "Itulah yang kami butuhkan," jawab sang ustaz. "Yang bisa bicara dari hati, bukan hanya dari podium." Maka berangkatlah mereka, dengan satu tas kecil, beberapa lembar brosur, dan banyak doa. Di dusun kecil itu, mereka disambut dengan tatapan penuh tanya. Sebagian takut, sebagian curiga, sebagian bahkan mengejek diam-diam. Tapi di antara tatapan itu, ada beberapa anak muda yang mendekat. Seorang pemuda berkulit gelap dengan jari-jari kasar bertanya, "Mas Rahul, saya ini Dalit. Sejak lahir dipanggil najis. Kalau saya masuk Islam, apa saya bisa jadi imam?" Rahul menjawab sambil tersenyum haru. "Di Islam, bukan cuma bisa jadi imam. Kamu bisa jadi pemimpin dunia, jika Allah izinkan. Karena Allah tidak melihat warna kulitmu, asalmu, atau keturunanmu. Yang dilihatnya adalah hatimu dan amalmu." Pemuda itu menangis. Diikuti beberapa pemuda lainnya yang mulai membuka lembaran baru dalam pikirannya. Sementara itu, Shanti berkumpul dengan para ibu dan gadis muda. Ia tidak menggurui. Ia hanya bercerita tentang masa kecilnya, tekanan keluarganya, tentang cinta yang ditolak karena kasta. Salah satu wanita tua yang berusia 60-an mendekatinya. "Nak, aku juga dulu pernah mencintai pria Dalit. Tapi keluargaku mengancam bunuh diri kalau aku menikah dengannya. Aku masih ingat namanya sampai hari ini." Shanti menggenggam tangannya. "Tapi ibu masih punya waktu. Islam tidak membedakan. Kita semua bisa memulai lagi. Tidak terlambat." Wanita itu menunduk, menangis dalam pelukan Shanti.
Ia bukan hanya mendengar dakwah, ia mendengar suaranya sendiri dari masa lalu. Viral dari video sederhana. Setelah pulang dari dusun tersebut, salah satu peserta diskusi diam-diam mengunggah video ceramah ringan Rahul dan Shanti ke TikTok dan YouTube Shorts. Potongan sederhana itu memuat kutipan berikut. Kami dulu dianggap najis, tapi Islam mengangkat kami. Karena dalam Islam, mulia itu bukan tentang darah, tapi tentang takwa. Tanpa mereka duga, video itu viral. Ratusan ribu orang menonton. Banyak yang komen, "Saya non-muslim dari kasta rendah, dan saya menangis lihat ini. Kapan mereka isi kajian di kota kami? Ini Islam yang saya cari. Islam yang membebaskan." Menjadi narasumber yang dicari, bukan dicari popularitas. Mereka pun mulai menerima undangan demi undangan. Dari komunitas mualaf di Kalimantan, pesantren mualaf di Nusa Tenggara, hingga kampus-kampus yang ingin membahas tema Islam dan pembebasan sosial kasta. Namun mereka menolak honor besar. Kami tidak berdakwah untuk uang. Kami berdakwah karena dulu kami yang luka, dan kami tak ingin luka itu diwariskan. Kejutan dari ayah yang pernah membenci. Di tengah semua itu, datanglah kabar yang tak diduga. Ayah Shanti, yang dulu mengusirnya dan bersumpah tak akan pernah mengakuinya lagi, datang diam-diam ke masjid tempat mereka biasa mengajar. Dengan mata sembab, ia berdiri di belakang saf sholat maghrib. Setelah selesai, ia menghampiri Shanti yang tak sadar ia di sana. "Shanti, ayah. Maafkan ayah. Ayah tak mengerti dulu. Tapi hari ini ayah lihat betapa banyak orang yang kau bantu. Ayah ingin mengenal Islam." Shanti menangis sejadi-jadinya. Malam itu mereka berbincang panjang. Dan sebulan kemudian, ayahnya mengucap 2 kalimat syahadat. Disusul adiknya. Dan beberapa keponakan yang dulu diajarkan membenci. Sahabat semua, siapa sangka, dari sebuah kontrakan kecil di Cikarang, lahirlah cahaya dakwah yang kini menyebar ke berbagai penjuru. Siapa sangka, sepasang mualaf yang dulu ditolak oleh keluarganya, kini menjadi penggerak pembebasan hati bagi ratusan jiwa. Rahul dan Shanti tak pernah mencari panggung. Tapi Allah lah yang membesarkan panggung itu untuk mereka, karena keikhlasan yang mereka tanamkan sejak awal. Hari ini, mereka tak hanya menyembuhkan luka mereka, tapi mereka menyembuhkan luka banyak orang yang dulu tak punya suara. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, demikian saya sajikan kisah ini yang penuh literasi, mencerahkan cakrawala berpikir dan menginspiratif kehidupan kita, untuk senantiasa mawas diri serta istiqomah dalam menapaki jalan kebenaran, naungan cahaya petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas segala perhatian dan dukungan sahabat inspiratifku, saya ucapkan terima kasih, semoga menjadi nilai kebaikan. Saya Saddam Hussein mohon pamit undur diri, dan sampai berjumpa kembali di video inspiratif lainnya. Saya sudahi perjumpaan ini dengan mengucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.